Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Leli Deswindi, selaku dosen pembimbing, saya Jusma Gita Nurhayati, NIM 1112-11026. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Dina Olivia, Haliza Ikhwatun Hanifah, Hana Fadilah, dan saya sendiri Jusma Gita Nurhayati. Kelompok 2 akan membahas tentang gaya kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1939. Masa jabatan beliau 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Selanjutnya adalah tentang keluarga B.J. Habibie. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini. Ayahnya Alwi Abdul Jalil Habibie lahir di Gorontalo, sedangkan ibunya lahir di Yogyakarta. Tuti Marini adalah anak seorang spesialis mata di Yogyakarta. Ayahnya Puspo Wardojo bertugas sebagai pemilik sekolah. Tuti Marini 7 bersaudara. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie dan dikaruniai seorang anak yang bernama Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Selanjutnya adalah tentang pendidikan. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di SMA Kristen Dago. Habibie kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang yang disebut dengan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya. Dengan saya Dina Olivia, NIM saya 1112111014. Karir. Dalam pemerintahan Indonesia, karir Baharudin Yusuf Habibie dimulai saat pemerintahan Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie telah lebih dulu berkarir di Jerman. Diketahui Pak Presiden Baharudin Yusuf Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman. Masa kepemimpinan. Pak Habibie mampu menstabilkan ekonomi sosial dan politik dari tahun 1998 sampai 1999. Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Bapak Baharudin Yusuf Habibie pada masa jabatannya yang pertama, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelolaan aset negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10 juta. Yang keempat, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah uang luar negeri. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan IMF. Yang keenam, mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang ketujuh, mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Saya Hana Fadilah, NIM 1112111021. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik kepemimpinan B.J. Habibie. B.J. Habibie memiliki 5 karakteristik kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada jenius, yang kedua detail, yang ketiga suka uji coba, yang keempat penyabar, dan yang kelima penyayang keluarga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan B.J. Habibie. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie, beliau menggunakan gaya visioner.
yaitu gaya yang mampu dengan maksimal dan optimis mengendalikan kembali negara Indonesia di bawah pemerintahan baru. Dan bukan itu saja, beliau juga menggunakan gaya demokratis, yaitu gaya yang memberikan rakyat kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya. Dan bukan itu saja, beliau juga menggunakan gaya kepemimpinan transformatif, yaitu gaya yang membuat perbaikan dan mendukung serta mengembangkan dan berorientasi pada pemikiran inovatif. Namun, di budaya yang lebih hierarki seperti beberapa negara di Asia, pendekatan ini mungkin perlu disesuaikan. Karena di sini gaya kepemimpinan yang lebih otoriter atau paternalistik bisa lebih diterima dengan baik. Poin-poin proses pembelajaran bagi generasi saat ini. B.J. Habibie menawarkan banyak poin pembelajaran dan nilai yang relevan bagi generasi saat ini dan mendatang. Berikut adalah paparan yang akan saya jelaskan dari presentasi ini. Yang pertama ada inovasi dan teknologi. B.J. Habibie menekankan pentingnya penelitian dan pengembangan untuk generasi muda harus didorong untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan. Yang kedua, ada pendidikan. Beliau sangat menghargai sekali pendidikan sebagai landasan untuk pengembangan diri dan bangsa. Memprioritaskan pendidikan yang berkualitas harus menjadi fokus utamanya. Yang ketiga, ada kepemimpinan yang visioner. B.J. Habibie menunjukkan pentingnya memiliki visi yang jelas dan keberanian untuk mengambil langkah maju meskipun ada risikonya. Yang keempat, ada kolaborasi dan partisipasi. Gaya kepemimpinannya yang inklusif mengajarkan pentingnya mendengarkan berbagai suara dan bekerja sama untuk menciptakan tujuan bersama. Yang kelima, ada kemandirian ekonomi. Beliau sangat percaya pada pentingnya kemandirian dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan. Yang keenam, ada integritas dan etika. Komitmennya terhadap integritas dalam pemerintahan dan bisnis menjadi teladan bagi generasi mendatang untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, ada ketahanan dalam menghadapi tantangan. B.J. Habibie mengajarkan pentingnya ketahanan dan kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi kegagalan atau krisis. Selanjutnya ada kecintaan pada tanah air. Semangat patriotismenya dan tanggung jawab terhadap bangsa harus ditanamkan kepada generasi muda. Dengan mengadopsi nilai-nilai ini, kita dapat membantu generasi saat ini dan generasi mendatang dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Saya Haliza Iwatun Hanifa dengan NIM 1112111020 akan melanjutkan pembahasan. Berikut ini adalah salah satu prestasi yang diraih Bapak B.J. Habibie. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, sosok B.J. Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N250 Gatot Kaca. Berikutnya adalah pembahasan tentang wafatnya B.J. Habibie. B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019, pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, dengan gagal jantung. Kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Slot 120 pada tanggal September 2019 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah link YouTube atau berita dengan hebatnya kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Berikut ada kutipan kata-kata dari Bapak B.J. Habibie yang baik. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan dari kelompok kami, yaitu pemimpin. Kata tersebut sering kita dengar, namun nyatanya tidak semua orang mampu mendefinisikan kata pemimpin dengan benar. Kebanyakan orang berasumsi bahwa
seorang pemimpin adalah orang yang bertugas memerintahi anggotanya saja. Pendapat seperti itu sudahlah tidak benar, karena seorang pemimpin diartikan sebagai seorang yang mempunyai visi dan misi untuk organisasinya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus memiliki passion dalam membangun kelompoknya untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Berdasarkan kriteria tersebut, kami mengategorikan B.J. Habibie sebagai pemimpin yang sangat kompeten dan inspiratif. Semoga dari cerminan sikap pemimpin B.J. Habibie yang telah disampaikan dapat kita jadikan pelajaran, terutama mengenai sikap-sikap positif dan dapat mengkokohkan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin. Setidaknya kita harus mampu menjadi pemimpin diri kita sendiri dalam menghadapi persaingan kehidupan di era selanjutnya. Tantangan kepemimpinan adalah untuk menjadi kuat tapi tidak kasar, bersikap baik tapi tidak lemah, berani tapi tidak menjadi pengganggu, menjadi bijaksana tapi tidak malas, rendah hati tapi tidak malu-malu, bangga tapi tidak sombong, dan yang terakhir memiliki humor tetapi tanpa kebodohan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.